Jujur saja, pernah nggak kalian merasa sudah kerja keras sebagai kuda, tapi saldo rekening jalannya kayak siput? Orang bilang, kurangi ngopi, nabung pangkal kaya, omong kosong. Masalah kita hari ini bukan cuman soal kopi 20.000. Masalahnya adalah kita hidup dalam sistem ekonomi yang memang didesain untuk membuat kita tetap miskin dan terus bekerja sampai tua. Inflasi itu bukan takdir Tuhan. Itu pajak tersembunyi. Promo tanggal kembar itu bukan hadiah, itu jebakan tikus. Dan gaya hidup kekinian yang kalian lihat di medsos, itu adalah racun yang disuntikkan biar kita terus belanja pakai uang yang belum kita punya. Di video ini, kita nggak akan bahas teori ekonomi jelimet ala kuliah. Kita akan bahas Trick Smart, kecerdasan jalanan tentang cara melawan balik. Kita akan bongkar 5 trik licik untuk menolak jadi sapi perah sistem kapitalisme ini. Siapkan mental, karena pembahasan ini bakal menampar ego kita. Trik pertama, dan ini yang paling brutal. Berhenti melihat harga barang pakai Rp20. Mulai sekarang, pakai mata uang nyawa. Maksudnya apa? Coba hitung. Gaji bersihmu dibagi jam kerjamu sebulan. Katakanlah ketemu angka Rp20.000 per jam. Itu adalah harga 1 jam nyawamu yang kamu jual ke bos. Saat kamu mau beli kopi kekinian seharga Rp40.000, jangan lihat itu sebagai uang. Lihat itu sebagai 2 jam kerja. Apakah kopi itu sepadan dengan 2 jam kamu dimarahi atasan? Apakah sepatu hype seharga 2 juta itu sepadan dengan 100 jam? Atau 2 minggu lebih, kamu berangkat subuh pulang malam? Ketika kamu sadar bahwa barang-barang itu dibayar pakai potongan hidupmu, kamu bakal otomatis pelit. Dan pelit di sini bukan berarti miskin, tapi berarti kamu menghargai hidupmu. Trik kedua, stop bayar pajak orang bodoh. Apa itu? Itu adalah selisih harga yang kamu bayar cuma demi sebuah logo. Obat sakit kepala generik, harganya Rp2.000. Obat merek terkenal, isinya sama persis. Paracetamol, harganya Rp10.000. Selisih Rp8.000 itu bukan bayar khasiat, itu bayar biaya iklan mereka di TV. Kaos polos pabrikan, harganya Rp50.000. Di Temple logo brand streetwear, harganya jadi Rp500.000. Bahannya sama, pabriknya mungkin tetanggaan, jadilah konsumen cerdas yang beli fungsi, bukan beli gengsi. Orang kaya beneran gak peduli merek sabun cuci piringnya apa. Cuma orang yang ingin terlihat kaya yang peduli soal itu. Trik ketiga, rebut kembali kedaulatan perutmu. Sistem sekarang ingin kita malas. Mereka ingin kita bergantung pada delivery makanan. Kenapa? Karena disitulah margin keuntungan mereka. Saat kamu beli makan di luar, kamu bukan cuma bayar beras dan ayam. Kamu bayar sewa ruko mereka, bayar dekorasi Instagramable-nya, bayar platform fee-nya. Masak sendiri itu bukan cuma soal hemat, itu soal perlawanan. Itu pernyataan bahwa saya tidak butuh kalian untuk bertahan hidup. Telur dadar yang kamu masak sendiri, harganya mungkin Rp3.000. Di aplikasi ojol bisa Rp15.000. Selisihnya bisa buat nabung dana darurat. Trik keempat, jangan jadi banci tampil. Banyak anak muda bangkrut bukan karena kebutuhan pokok, tapi karena biaya sosial. Nggak enak nolak ajakan nongkrong, nggak enak kalau nggak ikut dress code bukber. Belajarlah menikmati JOMO, Joy of Missing Out. Nikmatnya ketinggalan tren. Biarkan temanmu pamer gadget baru. Biarkan mereka update di kafe mahal. Kamu tidur nyenyak karena nggak dikejar tagihan paylater akhir bulan. Teman sejati itu nggak akan ninggalin kamu cuma karena kamu minum air putih saat nongkrong. Kalau mereka menjauh karena kamu hemat, selamat, kamu baru saja membuang sampah toksik dari hidupmu.
Kesimpulannya, teman-teman, menjadi hemat dan kritis itu bukan berarti menyiksa diri. Justru sebaliknya, orang yang boros itulah yang sedang menyiksa dirinya sendiri karena dia sukarela menyerahkan lehernya untuk dijerat utang seumur hidup. Kita di channel Pendidikan Kritis memilih jalan lain. Kita memilih untuk berpikir. Kita memilih untuk merdeka. Gunakan uangmu untuk membeli kebebasan, entah itu aset atau ilmu, bukan untuk membeli validasi orang lain. Kalau kamu setuju dengan gerakan perlawanan ini, tekan tombol like dan subscribe. Sebarkan video ini ke temanmu yang masih terjebak ilusi gengsi. Sampai jumpa di medan juang berikutnya.